Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marufin Zaidana Firmansyah Putra Wijaya dengan NPM 2330502104 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar proses produksi saya. Yang pertama itu ada daftar isi. Di sini saya memuat analisis material dan proses produksi radiator, gambar kerja, proses pembuatan radiator, kesimpulan serta penutup. Oke, masuk pada poin pertama yaitu analisis material. Material yang digunakan di sini adalah aluminium alloy jenis AA 3003 atau 7072. Lebih ringan dengan densitas yang rendah. Kemudian beras alloy dengan jenis WNS C26000 ini lebih berat dibandingkan aluminium. Kemudian material material pada fin radiator yang aluminium alloy dengan jenis AA 7072 ini unggul dalam hal bobot. Kemudian yang beras alloy dengan jenis UNS C14300 ini memiliki densitas yang lebih tinggi. Kesimpulannya, aluminium lebih ringan dibandingkan tembaga atau beras, menjadikan pilihan ideal untuk aplikasi radiator. Eh, Pada saat ini, yang salah saya analisis, kebanyakan radiator menggunakan material aluminium. Yang ketiga adalah material kipas radiator. Material utamanya adalah polimer. Kenapa menggunakan material polimer? Material polimer ini memiliki keunggulan ringan dan tahan terhadap korosi. Yang kedua, memiliki fleksibilitas desain, memungkinkan untuk membentuk desain se-aerodinamis mungkin untuk aliran udara yang optimal. Terus memiliki ketahanan mekanis dan thermal. Kesimpulannya, polimer adalah pilihan utama untuk kipas radiator karena ringan, ekonomis, dan tahan terhadap kondisi berat. Kemudian poin nomor dua ini adalah gambar kerja yang telah saya gambar. Yang pertama yaitu ada tabang radiator atas atau upper tank. Kemudian nomor dua itu ada tabung air bawah atau lower tank. Yang ketiga adalah sambungan selang atas. Yang keempat sambungan selang bawah. Selang atas dan sambungan selang bawah ini tergabung pada air atas atau upper tank dan lower tank. Yang kelima adalah radiator core. Yang keenam ada fan. Yang ketujuh itu tutup radiator. Mungkin ini gambar kerja yang telah saya desain. Kemudian masuk ke poin ketiga itu proses pembuatan radiator tersebut. Yang pertama itu upper tank. Proses utama itu dengan cara di die casting. Terus setelah di die casting, material dikeluarkan, kemudian dilakukan pembersihan dari bekas-bekas die casting seperti ada cairan yang lumer akibat proses die casting tersebut lalu dibersihkan. Kemudian dilanjutkan menggunakan proses CNC. Di sini untuk memberikan detail serta kontur luar pada material sesuai dengan desain yang setelah dibuat. Setelah dilakukan proses CNC, kemudian dilakukan finishing. Finishing di sini diberi dengan lapisan coating atau pelindung. Bisa juga di painting atau dicat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian ada lower tank, kurang lebihnya pembuatan lower tank itu hampir sama dengan proses pembuatan upper tank. Kemudian lanjut saja kepada sambungan atas dan bawah. Ini proses utamanya adalah dengan cara pertama itu pemotongan bahan yang sudah dipotong kemudian dilas untuk menjadi satu. Ketika sudah sambungan atau sudah dilakukan pengelasan, kita lanjut ke proses pembuatan flank atau dudukan dari pipa yang telah disambungkan tadi kepada upper tank atau lower tank yang nantinya akan digabungkan. Pembentukan flank ini pertama ini dengan dilakukan proses pemotongan. Pertama menggunakan pemotongan plat kotak biasa, lalu diproses menggunakan CNC. Setelah keluar dari proses CNC tersebut, kemudian ini dilakukan finishing dengan cara dibersihkan lalu material diberikan coating. Yang berikutnya adalah membuat fan radiator.
Membuat fan radiator itu ada dua bagian. Yang pertama casing dan kedua adalah kipas atau baling-baling. Da, untuk pembuatan casing pertama itu pemotongan plat, lalu plat-plat yang sudah dipotong dilakukan dengan pembentukan. Pembentukan ini dilakukan dengan cara dipres. Setelah material dipres sesuai dengan bentuk yang diinginkan, material digabungkan dengan cara pengelasan. Lalu dilakukan finishing. Untuk proses baling-baling ini, material polimer dilakukan stamping atau bisa juga dengan dicetak. Lalu lalu proses setelah cairan apa? Setelah polimer dicetak, kemudian dilakukan balancing. Balancing ini bertujuan untuk memastikan baling-baling bisa berputar dengan baik. Lalu kemudian proses perakitan baling-baling dan casing baling-baling tersebut. Kemudian dilakukan proses radiator membuat radiator core. Proses utama yang dilakukan pada pembuatan radiator adalah terutama radiator core. Pembuatan radiator core ini dilakukan dengan cara pembuatan tube yang pertama dengan di rolling, kemudian diberi coating agar cairan yang telah dibentuk tuh tidak istilahnya bocor lah. Lalu pembuatan fin ini dengan cara di zigzag, lalu di bending. Kemudian perakitan tube dan fin dengan cara di soldering khusus. Lalu proses finishing. Proses finishing ini menggunakan finishing khusus pada radiator core agar tidak terjadi kebocoran dan eh, pada radiator core ini memiliki fungsi yang optimal untuk pendinginan. Yang terakhir itu adalah pembuatan tutup radiator. Proses utamanya adalah stamping, lalu dilanjutkan dengan CNC dibentuk kontur sesuai yang gambar yang telah didesain. Kemudian di finishing. Finishing di sini bisa tutup radiator. Finishing di sini dengan pelapisan atau coating, lalu dicat. Kemudian proses perakitan seluruh komponen menjadi radiator yang utuh. Lalu lanjutkan ke poin keempat itu adalah kesimpulan. Di sini material utama yang digunakan untuk tabung dan fin radiator adalah aluminium dan kuningan. Karena keduanya memiliki sifat mekanis dan termal dan tahan korosi yang unggul. Aluminium lebih ringan dan ekonomis dibandingkan dengan kuningan, menjadikan pilihan utama dalam pembuatan radiator tersebut. Untuk kipas radiator menggunakan material polimer karena sifatnya yang ringan, tahan terhadap korosi, fleksibilitas, dan ekonomis. Kemudian proses pembuatan melibatkan metode seperti die casting, pemesinan, soldering, dan penggunaan mesin CNC untuk memastikan hasil yang presisi dan berkualitas tinggi. Setiap bagian pada radiator termasuk upper dan lower tank, radiator core, kipas, serta tutup radiator melalui tahapan pengerjaan yang detail dan pengujian untuk memastikan ketahanan terhadap tekanan, suhu, dan korosi, serta kebocoran. Teknologi modern seperti mesin CNC dan teknik finishing seperti powder coating, electroplating memberikan keunggulan dalam estetika dan daya tahan, serta menjaga kinerja radiator. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sebanyak kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fendi telah membimbing saya, telah memberikan saran dan masukan. Eh, Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.